Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hazizah. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi. Nah, pembahasan dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara membuat neraca saldo pada PT Kurma Sehat periode Maret 2021. Nah, ini neraca saldo. Saya di sini membahas neraca saldo. Nah, neraca saldo ini memiliki format, yaitu format nomor, nama akun, debit, dan kredit. Nah, neraca saldo ini diambil dari mana? Dari data mana gitu? Apakah dari data jurnal umum atau jurnal khusus? Nah, saya mengambil data dari neraca saldo ini dari buku besar utama pada studi kasus PT Kurma Sehat periode Maret 2021. Contoh pembahasannya itu begini. Ini kita tulis nomor, nama akun, debit, dan kredit. Nah, jadi gimana cara pengerjaannya? Kenapa ini ada di debit saya buat? Karena saldo akhirnya itu ada di debit. Nah, begitu juga dengan yang di kredit. Jika hasil akhirnya dengan nama akun kas itu berada di kredit, maka kita tulislah di kredit. Nah, jadi neraca saldo ini kita mengambil datanya dari hasil akhir buku besar pada setiap akun gitu. Nah, ini misalnya nomor 111 atas nama kas ya kan, akun kas. Terus hasil akhirnya ada di debit atau di kredit. Nah, di sini ada di debit, maka kita buat di sini hasilnya di debit sebesar Rp1.619.000. Nah, begitu juga dengan akun piutang, nomor akunnya itu berapa? 112. Nah, atas nama akun piutang. Setelah itu saldonya itu berada di debit atau di kredit, sama dengan saldonya itu ada di debit. Kebetulan di sini ada di debit, maka kita buat di sini di debit. Hasilnya Rp19.200.000. Nah, begitu juga dengan perlengkapan, akun perlengkapan. Nomor akunnya berapa? 133 kita buat di sini atas nama akun perlengkapan. Setelah itu saldonya itu ada di debit atau di kredit. Karena di sini hasilnya itu ada di debit, maka kita buatlah di debit hasilnya, yaitu sebesar Rp287.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke akun yang selanjutnya, yaitu persediaan barang dagang. Nah, di sini ada akun persediaan barang dagang. Nomor akunnya itu berapa? 114 ya kan? 114 kita buat nomor akunnya. Nah, atas nama akun persediaan barang dagang. Nah, di sini hasil akhirnya itu ada di debit ya kan? Saldonya ada di debit. Maka kita buatlah di neraca saldo kolom debit itu Rp7.500.000. Hasil dari ini, hasil akhir dari nama akun persediaan barang ada di debit. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke inventaris. Nomor akun dulu ya kita buat. Nomor akunnya itu 121 atas nama akun inventaris. Nah, hasil akhirnya ada di mana? Saldo di kolom debit. Jadi kita buat di sini kolom debit 4 juta di neraca saldo ya. Kita buat di kolom debitnya Rp4.250.000. Nah, setelah itu kita masuk ke yang selanjutnya. Nomor akunnya 122 atas nama akumulasi penyusutan inventaris. Nah, saldonya ada di mana? Saldonya ada di kredit ya kan? Nah, hasil saldo akhirnya itu ada di kredit, maka kita buat di
neraca saldo itu hasilnya di kredit sebesar Rp650.000. Nah, selanjutnya masuk ke akun utang dagang dengan nomor akun 211. Nah, 211 kita tulis di sini, nama akunnya utang dagang, terus jumlah akhirnya ada di mana nih? Nah, ya, ada di kredit. Saldonya ada di kredit, maka kita buat di neraca saldo, hasilnya itu di kredit, di kolom kredit, sebesar Rp15.800.000. Nah, begitu juga dengan modal. Nah, nomor akunnya 311, yaitu modal. Terus, hasil akhirnya, saldo akhirnya itu ada di mana? Di kredit. Nah, maka kita tulis di sini. Di neraca saldo, kolom kredit, sebesar Rp14.500.000. Setelah itu, nomor akun 411, yaitu penjualan, atas nama akun penjualan. Maka hasil akhirnya ada di mana? Ada di kredit, sebesar Rp31.200.000. Sudah kita buat di sini. Di neraca saldo, kolom kredit kita buat Rp31.200.000. Nah, kita lanjut ke akun 412. Nah, 412 atas nama akun apa? Retur penjualan. Nah, retur penjualan. Kita buat di sini. Nah, hasil akhirnya saldonya itu ada di mana? Di debit sebesar Rp4.300.000. Ya sudah, kita buat Rp4.300.000. Maaf, Rp430.000. Hasil akhirnya ada di debit, maka kita buat di debit. Nah, teman-teman, kita lanjut ke akun pembelian. Nah, akun pembelian ini mempunyai nomor akun 511. Nah, 511 kita catat di neraca saldo dengan nomor akun 511 dan atas nama akun pembelian. Nah, setelah itu kita lihat saldonya ini ada di mana. Nah, ternyata saldonya itu ada di debit. Di kolom debit yaitu Rp24.950.000. Maka di neraca saldo pun kita buat di kolom debit Rp24.950.000. Selanjutnya ada 611. Nah, 611 ini apa? Atas nama beban gaji, akun beban gaji. Ya sudah, kita tulis di neraca saldo, nomor akunnya 611, beban gajinya di nama akun, kolom nama akun, terus saldonya ada di debit Rp1.050.000. Selanjutnya kita masuk ke nomor akun 612. 612 atas nama akun beban sewa. 612 atas nama beban akun sewa kita catat di neraca saldo. Setelah itu saldonya ada di, saksikan di debit. Nah, kita tulis di neraca saldo ada di debit sebesar Rp500.000. Selanjutnya yang terakhir ada 613. Kita buat di neraca saldo di nomor akunnya 613 atas nama akun beban listrik, air, dan telepon. Nah, kita buat di sini nama akunnya beban listrik, air, dan telepon. Saldonya itu ada di debit sebesar Rp50.000. Nah, setelah itu kita buatlah di neraca saldo ini di kolom debit hasilnya. Hasil dari beban listrik, air, dan telepon ini saldonya sebesar Rp50.000 berada di debit. Nah, setelah itu yang terakhir, langkah yang terakhir, maka kita buat di neraca saldo itu hasil akhir dari debit dan kredit. Penjumlahan debit dan kredit itu hasilnya setelah saya totalkan itu sebesar Rp63.826.000 dan di kredit sebesar Rp63.826.000. Nah, kok sama? Ya iyalah sama karena pada neraca saldo ini untuk membuktikan
bahwa di neraca saldo yang kita buat itu benar atau salahnya itu berada di hasil akhir, maksudnya di penjumlahan debit dan kredit. Jika penjumlahan debit dan kredit tidak sama hasilnya atau tidak balance, maka otomatis data dari buku besar yang kita pindahkan ke neraca saldo itu hasilnya salah gitu, bisa jadi begitu. Dan di neraca saldo ini kalau kita melihatnya benar, kita lihat dari hasil akhirnya balance atau enggak. Kalau enggak maka salah, kalau balance berarti sudah benar yang kita kerjakan itu. Nah, jadi untuk penulisan nama-nama akun itu sesuai dengan nomor akun ini ya teman-teman. Misalnya 111, ya udah selanjutnya 112, 113, selanjutnya 114, 121 gitu. Nanti lanjut lagi ke 122 gitu. Dia sesuai dengan urutan nomor akun, nggak bisa habis 1 dia langsung 4, nggak bisa dia habis 1 langsung 6 gitu, nggak bisa. Jadi dia awalnya ini harus dari angka 1 dulu. Setelah itu pennya itu dari angka 2. Nah, baru angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Nah, itu dia cara membuat neraca saldo. Cara mengurutkan neraca saldo. Dan kita buat di buku besar ini harus berurutan juga. Nah, jadi nanti nggak bingung untuk memindahkan di neraca saldonya gitu. Dan jangan sampai salah ya teman-teman untuk menjumlahkan saldo ini gitu, ada di debit atau di kredit. Kalau misalnya kita salah menjumlahkan saldonya, misalnya hasilnya ini seharusnya dari debit, ternyata kita buat di kredit, maka itu salah. Nanti kita buat di sini di kredit, ya sudah, nanti hasil akhirnya itu nggak balance, maka kita harus teliti dalam mengerjakan akuntansi ini teman-teman. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.